konsep buat sekolah. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir di tempat ini. Tuhan telah hantarkan kami satu persatu sehingga boleh mengikuti kebaktian ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk puji-pujian yang akan dinaikkan akan firman-Mu terlebih Tuhan yang akan bawakan Pak Yunus, Pak Yonas. Biarlah Tuhan boleh memberkati dan firman-Mu boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Tuhan telah menyertai kami selama ini, dan kami percaya Tuhan mulai hari ini juga dan terlebih dalam kebaktian ini Tuhan boleh pimpin kami. Roh-Mu yang kudus Tuhan jaga kami dan menaungi kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Pak Kondi. Selamat pagi, selamat siang, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kita, berjemaat kita. Mari kita menyanyi King of King. Ini yang akan lead lagu ini. There was mercy in your eyes to fulfill the law.
Who am I at the highest? Who welcomed me? I was lost, but He brought me. Oh, His love for, oh, His love for. Who the sun sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. At last He has ransomed, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, or is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. There's a place for me. I'm a child of God, yes I am. Yakin? Yes. Yakin? Amen. In my Father's house, There's a place for me. I'm a child of God, yes I am. yes, ya. Dan anak Tuhan pasti ada tempat di sana yang disediakan kita. Yakin dan percaya. Amin. Ya. Betapa baiknya Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita. Bapa, Kau Tuhan, kasih-Mu tiada boleh sampai bertepuk tangan? betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku terselamatkan. Betapa
Maka dari itu kita punya hidangan di atas meja ini. Dia telah mengorbankan nyawanya menggantikan kita di kayu salib. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi hati. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, bagaimana dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi hatiku. Kau lihat kebaikanku yang tak pernah habis diriku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang ada dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis diriku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis diriku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita harus berjuang juga ya untuk mempertahankan iman kita supaya jangan tergoyang terombang-ambing oleh dunia yang jahat ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan salib hitam. Salib hitam, tapi bagi kita ada salib yang mulia yang telah menebus dosa kita. Maka pada hari ini kita memperingati hari disalibnya Tuhan melalui darah dan roti yang telah disediakan. Atas bukti yang jauh tanpa salib
untuk karya salib-Mu yang sungguh indah dan suci. Terima kasih untuk kuasa salib-Mu yang menyelamatkan kami. Kami yang hina dijadikan mulia oleh karena pengorbanan-Mu. Kami yang binasa mendapatkan kehidupan karena karya salib-Mu. Tuhan, biarlah ini terus membawa kami kepada kehidupan yang terus maju, iman yang terus bertumbuh, kepercayaan yang terus bertambah kepada-Mu, Tuhan. Sucikan hati pikiran kami untuk mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu jatuh di tanah hati yang subur, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, sudah dikasih Tuhan, Shalom. Kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga saja. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah dikasih Tuhan, Yohanes 15 ini adalah pasal yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kalau kita membaca mulai Yohanes pasal 14 sampai Yohanes pasal 18, itu adalah kisah atau peristiwa hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Sekali lagi, Yohanes 1 sampai 13 itu masih hari-hari pelayanan Tuhan Yesus. Mulai Yohanes 14 sampai 18 adalah perkataan Tuhan Yesus, pengajarannya terakhir. Itu sebabnya Yohanes 14 sampai 18 isinya adalah antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tidak ada orang lain. Nah saudara, biasanya kalau orang mau meninggal atau orang mau pergi, pesannya apa kira-kira saudara? Wah, pesannya macam-macam ya. Tetapi yang sangat menarik di sini adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sangat luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena Yohanes 14 mengajarkan kepada kita supaya kita tidak gelisah. Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan menyediakan tempat dan menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu Yohanes 14. Sudah, lalu Yohanes 15, Yesus memulai kalimat yang agak aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Nah, kalimat yang serupa nanti juga kita bisa baca di dalam ayat yang kelima. Cuman ayat 5 itu berbeda sedikit. Kalau Yohanes 15 ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, kemudian ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Ayat 1 ini adalah ayat yang agak kontroversial. Kenapa kontroversial? Sebab selama ini yang merasa menjadi kebun anggurnya Tuhan itu adalah bangsa Israel.
Kalau sudah membaca Yesaya ya pasal 7 dan seterusnya, sudah kan baca di sana, mereka bangga dan mereka menganggap kita ini kebun anggurnya Tuhan. Jadi kita nggak mungkin dihukum, kita nggak mungkin dibuang dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kalau kita membaca dalam kitab Yeremia dan seterusnya, kita membaca bahwa orang Israel dibuang. Israel Utara dibuang ke Assyria, Israel Selatan dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Kenapa? Mereka terlalu bangga. Orang Israel itu merasa bangga karena mereka menganggap diri mereka sebagai keturunan Abraham. Itu sebabnya kalau kita membaca, Yesus menegur mereka. Waktu Yesus berkata, mengajar mereka, mereka berkata, oh kami ini keturunan Abraham. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kenapa? Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu hanya mengaku sebagai keturunan Abraham secara fisik, secara keturunan batin, jasmani ya. Memang mereka keturunan Abraham. Memang bangsa Israel adalah keturunan Abraham. Abraham istrinya siapa? Sarah melahirkan Ishak. Ishak istrinya Ribka, keturunannya adalah, anaknya adalah Yakub. Yakub istrinya kok jangan banyak-banyak. Yakub istrinya 2. Ya, bukan berarti kita belum punya istri 2 ya sudah. Ya ini Alkitab bilang bapak-bapak beriman itu istrinya bisa lebih dari 1. Lah itu kan contoh yang nggak baik. Kalau memang betul istrinya boleh lebih dari 1, maka waktu di Taman Firdaus, di Taman Eden, maka Allah memberkati Adam dan Hawa dan siapa lagi? Maryuni. Ya. Adam, Hawa dan Maryuni, atau Adam, Hawa dan Mince, sudah. Kalau memang betul itu yang terjadi. Jadi orang Kristen tidak mengenal yang namanya poligami, ya. Orang Kristen juga tidak mengenal yang namanya poliandri. Nah, saudara, Yakub istrinya harusnya Rahel, yang dipilih itu Rahel. Tapi karena mertuanya ini nakal, saudara. Waktu itu kan orang kalau kawin kan ditutupin mukanya, saudara. Yang diberikan waktu kawin itu bukan Rahel, tapi Lea. Nakal loh, saudara. Kok sudah ada yang jadi mertua di sini, jangan nakal-nakal, saudara. Ya. Nggak boleh. Akhirnya yang dinikahi Lea. Akhirnya Yakub harus bekerja sekian lama untuk dia mendapatkan Rahel. Nah, selain Rahel ada juga 2 pembantunya, ya, 2 bundiknya yang diambil, ya. Jadi total jenderal anaknya adalah berapa? 12 tambah 1 lagi Dina, tapi Dina tidak pernah disebut karena Dina adalah perempuan. Pada zaman dulu nama wanita jarang disebut. Nah, kita melihat 12 anak Yakub inilah yang nantinya akan menjadi ke-12 suku Israel. Walaupun nanti di dalam perjalanan selanjutnya ada perubahan-perubahan sedikit, tetapi kita lihat dari situ, itulah nenek moyang orang Israel. Mereka bangga, kita ini keturunan Abraham. Kamu ini keturunannya siapa? Ada yang keturunannya di Ponorogo, ya. Ada yang keturunannya dinasti Tang, ada yang keturunannya siapa? Kita nggak tahu. Siapa kamu? Kok menganggap kamu itu keturunan Abraham? Enggak, kita keturunan Abraham. Nah, itu sebabnya mereka percaya bahwa mereka keturunan Abraham, mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka dicinta Tuhan, mereka mendapatkan jalan tol untuk masuk ke surga. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ini membuat mereka shock. Mereka nggak suka dengan ayat ini. Kita ini anggurnya Tuhan. Kok Yesus bilang akulah pokok anggur? Artinya apa? Apa yang sudah terjadi di perjanjian lama adalah bayangan tentang apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Sehingga rencana Allah melalui Israel diselesaikannya. Dan sekarang kalau kita membaca misteri yang Allah sudah miliki jauh hari sebelum dunia dijadikan, yaitu akan datangnya Yesus Kristus, itu mulai dinyatakan. Sehingga keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kita membaca, ayo baca ya.
Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Ada berapa jenis ranting? Dua. Yang satu ranting yang ranting yang berbuah dulu. Yang kedua ranting yang tidak berbuah. Saya tanya, kalau ranting ini sama-sama nempel nggak kepada pokok? Mestinya nempel. Kalau nggak nempel berarti dia bukan rantingnya lagi kan? Nah, ranting di sini dikatakan ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tidak berkata, akulah pokok anggur yang benar dan si itu juga pokok anggur yang benar. Enggak. Tuhan Yesus berkata, akulah satu-satunya pokok anggur yang benar. Artinya apa? Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Israel bagaimana? Israel urusan nanti. Tuhan akan berperkara dengan orang Israel secara khusus. Kalau kita membaca Wahyu pasal yang ke-12, 13 dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi dengan dua pokok ini? Kalau kita melihat, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus ini jalan resminya. Yang lain nggak resmi, nggak bisa, sudah. Nah, kemudian walaupun Yesus ini adalah pokok anggur, Yesus ini adalah jalan resminya, ada dua jenis orang, ada dua jenis kelompok, ada dua jenis ranting yang menempel kepada Yesus. Yang satu ranting yang berbuah, yang satu ranting yang tidak berbuah. Masih nempel nggak ranting yang nggak berbuah? Masih. Tapi bukan ranting asli itu. Ranting mati sebetulnya. Tapi masih sepertinya nempel. Nah, kalau kita membaca nanti di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kapan itu peristiwanya? Nanti. Itu sebabnya kalau kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang lalang dan gandum, dua-duanya dibiarkan hidup, betul? Ada pekerja yang berkata, Tuhan, biarkan aku menghabiskan lalangnya, membakar habis lalangnya. Tuhan Yesus berkata, jangan, biarkan saja. Jangan sampai nanti gandumnya ikut terbakar. Dibiarkan terus sampai tiba pada hari penampian. Dibiarkan terus sampai tiba pada hari pengumpulan. Dibiarkan terus sampai akhir zaman. Kenapa? Karena kasih dan anugerah Tuhan yang masih mengizinkan dan mengharapkan orang-orang untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga status mereka diubahkan dari lalang menjadi gandum. Kok bisa Pak lalang dan gandum? Lalang nggak mungkin jadi gandum dong. Gimana caranya? Gimana supaya lalang ini jadi gandum? Dicangkok. Masa lalang dicetak jadi gandum? Enggak dong. Yohanes 3 ayat 16. Waktu Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, kecuali orang dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan surga. Dilahirkan kembali artinya apa? Yang lama udah mati, namanya lalang mati. Akhirnya dilahirkan kembali, dilahirkan sebagai apa? Dilahirkan sebagai gandum. Nah, saudara, kalau kita lihat keindahan Alkitab ya, aduh indah sekali saudara. Tapi gandengnya nggak boleh ngawur loh ya, gandengnya mesti benar. Ya. Nah, kita lihat di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada ranting yang asli, ada ranting yang KW. Ada orang Indonesia banyak yang nggak tahu KW. KW itu apa sih Pak? Saya tuh nggak ngerti loh Pak, KW itu apa. Katanya orang Indonesia sudah kelamaan di Amerika nggak tahu KW. Ya. Zaman sekarang tahu KW itu artinya palsu. KW itu dari kata kualitas 1, 2, 3 ya. Kualitas 1 itu original ya. Kualitas 2 itu sudah palsu, tiruan, imitasi saudara ya. Jadi ada ranting yang asli, ada ranting yang palsu. Ya. Ranting yang asli bunyi,
Ranting yang palsu nggak bunyi. Supaya kita balik ke sini. Saudara, ranting asli dan ranting yang palsu sama-sama seolah-olah nempel. Bedanya di mana? Ranting asli berbuah, ranting palsu tidak berbuah. Itu sebabnya kalau kita melihat kehidupan orang Kristen, ada yang asli rantingnya Tuhan Yesus, ada yang palsu, nempel, Kristen, KTP-nya Kristen, pergi ke gereja, tetapi dia tidak. Itu sebabnya ayat-ayat Alkitab banyak menekankan tentang pentingnya buah, bertumbuh, berbuah. Sebab bertumbuh dan berbuah adalah tanda atau ciri bahwa Anda dan saya ini murid Kristus yang benar ataukah ranting yang palsu. Banyak orang Kristen berpikir, pokoknya saya udah Kristen, saya udah ke gereja, opa saya Kristen, oma saya Kristen, mama papa saya Kristen, pengurus gereja, pemimpin paduan suara. Mama saya pemimpin paduan suara juga. Ya, di DKI Salatiga. Mama saya pemimpin paduan suara. Om saya misionari DKI untuk Belanda zaman tahun 1978. Misionari pertama Indonesia untuk negara Belanda. Itu om saya. Opa saya ketua majelis, saudara. Tante saya juga pengurus gereja semua. Kurang apa coba saya? Apakah saya langsung masuk surga gitu kira-kira? Enggak. Saya harus dilahirkan kembali, saudara. Dan setelah dilahirkan kembali, saya sadar bahwa saya punya tugas dan tanggung jawab untuk bertumbuh. Ada banyak orang Kristen jadi Kristen, tapi lupa bertumbuh. Karena kita berpikir, ya sudah nanti kita bertumbuh itu kan tugasnya Roh Kudus. Bertumbuh itu nanti lama-lama kita tumbuh sendiri kok. Uang pertumbuhan itu kan alami, belum tentu. Anda punya pohon, walaupun pohon itu ditanam, belum tentu bertumbuh. Contohnya istri saya, sudah. Nanam apa-apa di rumah mati terus, sudah. Ya. Yang tumbuh cuma lemon grass ya, betul ya. Lemon grass itu tumbuh. Gitu. Tapi nanam pepaya dikit mati. Lah gimana nggak disiramin sudah? Pagi sekarang katanya nggak boleh nyiramin ya. Drought katanya California ini. Nyiramin nggak boleh katanya. Harus berapa kali seminggu cuma 3 kali kalau nggak salah. Iya 3 kali. Nggak tahu saya. Terus nggak boleh lama-lama. Ya gimana? Kita ini sering pergi, maksud kita mesti pulang terus nyiramin dulu kan nggak bisa sudah. Akhirnya mati. Sama-sama ditanam loh. Tapi juga bisa. Artinya apa? Pertumbuhan itu membutuhkan usaha. Hanya dengan kita dibaptis dan menjadi orang Kristen, kita tidak otomatis langsung bertumbuh. Anda dan saya perlu baca Alkitab itu perlu. Baca Alkitab itu supaya kita bertumbuh, Bu, Pak. Ke gereja itu perlu. Karena dengan kita ke gereja, kita mendapatkan sebaran atau guyuran air firman Tuhan. Sehingga kita bisa bertumbuh. Jangan merasa saya sudah Kristen, nggak perlu ke gereja. Keliru, saudara. Ke gereja, setia ke gereja. Jangan ke gerejanya sekali-sekali. Saya ini sudah datang Natal aja udah bagus loh. Jangan terlalu banyak gini-gini. Suatu kali seorang pendeta selesai salaman ya, baktian Natal gitu, salaman sama jemaat ya. Ada jemaat yang nggak pernah ke gereja. Terus pendetanya bilang, bro, jadi ayo bangkit kembali, setia ke gereja ya, jadi prajuritnya Tuhan. Terus orang ini jawab, Pak Pendeta, saya itu bukan prajuritnya Tuhan, saya itu agen rahasianya Tuhan. Kok bisa? Jadi saya jarang, kadang-kadang nongol, kadang-kadang hilang. Itu saya sembunyi sebetulnya. Itu saya agen rahasianya Tuhan. Saudara di sini agen rahasianya Tuhan atau prajuritnya Tuhan?
Enggak, mesti rutin supaya kita bertumbuh. Doa perlu enggak? Doa juga perlu. Kenapa? Karena dengan doa kita berhubungan dengan Tuhan. Doa menolong kita untuk bertumbuh. Kalau kita bayangkan orang Kristen enggak pernah berdoa, sama seperti kita itu enggak pernah mendapatkan nafas, saudara. Maka sulit bagi kita untuk bertumbuh. Siapa yang belum bisa berdoa? Telepon saya ajarin doa. Ya. Supaya kita bisa berdoa setiap hari. Ya sebenarnya saya berdoa itu paling nggak sehari itu 3 kali, Pak. Mau makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan. Doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa harus dipertahankan. Karena kita adalah ranting-ranting. Bertumbuh, berbuah. Sudah terus ya kalau kita membaca Yohanes 15, bertumbuh. Nanti 2 Petrus pasal 3, bertumbuh di dalam kasih karunia. 2 Petrus pasal 1, bertumbuh. Saudara baca di mana-mana ayatnya selalu berkata tentang bertumbuh. Berbuah juga begitu. Matius pasal 3, hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ya, Galatia pasal 5, 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Yohanes 15 ayat 16, menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi kalau sampai sekarang kita itu tidak menghasilkan buah, kita perlu tanya, saya ini benar-benar muridnya Tuhan? Ranting yang betul atau ranting KW ya? Coba kita tengok ke belakang pada kehidupan kita masing-masing. Kalau saya ini dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, dibandingkan dengan hari ini, kira-kira saya itu bertumbuh atau belum? Kalau dulu 10 tahun hobinya ngamuk-ngamuk, sekarang masih ngamuk-ngamuknya tambah tetap, malah bujuk bertambah-tambah. Nah kita bertanya-tanya, saya ini ranting yang benar atau ranting yang salah? Harusnya bertumbuh. Kalau dulu itu saya malas 10 tahun yang lalu, tapi sekarang saya sudah rajin. Dulu Alkitab saya putih bersih karena nggak pernah saya baca. Sekarang Alkitabnya sudah lecek-lecek karena dibaca terus tiap hari. Bukan lecek-lecek karena dibuang-buang, bukan. Lecek-lecek karena dibaca tiap hari. Artinya sudah bertumbuh. Dulu nggak pernah hafal ayat, sekarang sudah hafal, mulai banyak menghafal ayat. Artinya kita bertumbuh. Dulu tidak mengerti firman Tuhan, sekarang mulai mengerti firman Tuhan. Itu namanya kita bertumbuh. Jangan jadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 11, 12, 13, 14, 15. Bahkan Efesus 4 ayat 15 berkata, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Jadi kalau sudah bertumbuh, tunggu dulu. Jangan bangga dan puas dulu. Tunggu dulu. Bertumbuhnya dalam berapa hal? Kalau baru satu hal, jangan ngamuk, jangan bangga-bangga dulu. Ya, saya itu dulu nggak biasa loh persembahan. Sekarang itu sudah persembahan. Ya puji Tuhan sudah bertumbuh. Tunggu dulu. Itu baru satu hal. Efesus pasal 4 ayat 15. Dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kalau gitu mana yang bertumbuh? Kasihnya bertumbuh, pengorbanannya bertumbuh, kesetiaannya bertumbuh, ketekunannya bertumbuh, perbuatan baiknya bertumbuh, kekudusannya bertumbuh, apalagi pengetahuannya bertumbuh, penguasaan dirinya bertumbuh, sukacitanya bertumbuh. Sukacitanya bertumbuh belum? Selama ini, selama 10 tahun. Atau sukacitanya tambah menurun. Gimana sukacita atau apa? Covid ini terus 2 tahun, ya pekerjaan susah. Covid selesai, bensin naik. Bensin naik, katanya sekarang ada virus baru lagi. Katanya apa namanya itu? Deltacron, ya. Deltacron, Omicron, Deltacron, Politron, pokoknya yang pakai ron-ron itu semua, semuanya virus. Saya sudah malas baca-baca gitu, capek saya itu, bener. Makin dibaca makin capek. Kapan selesainya ini sudah? Ya, kalau nggak selesai kapan pulang Indonesia? Kapan kerja? Kapan makan di restoran? Kapan ke gereja? Ya, kapan pergi ke Israel? Ya, kamu ngurusin gitu terus nggak selesai, saudara. Ada orang nggak pernah keluar dari rumah. Tiap hari nonton TV dan baca internet tentang COVID terus. Ini orang nggak pernah kemana-mana. Sudah. Diajak, yuk kita ada ulang tahun ya di restoran. Enggak, COVID.
anu loh, kita ada ini ada acara ini loh, enggak COVID. Arisanmu gimana? Enggak COVID. Nah, kerja enggak COVID. Ya. Dan terus pelayanan enggak COVID. Dan terus kita itu mau sampai kapan dulu? Nah, perhatikan baik-baik. Sebagai ranting kita harus bertumbuh. Sebab kalau kita tidak bertumbuh dan tidak berbuah, artinya kita bukan ranting yang asli. Artinya suatu kali nanti kita akan dimasukkan dalam api dan dibakar. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat 2. Mana tadi? Yohanes 15 ayat 2 tadi. Ya, tolong kembalikan ya. Yohanes 15 ayat 2 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Udah, ini bukan urusan kita lah. Karena kita percaya kita ini murid Tuhan yang asli. Betul? Kita ranting-ranting yang asli. Betul ya? Semua ranting asli di sini. Yang ranting palsu tolong angkat tangan. Enggak ada. Kita ranting yang asli. Apa yang terjadi dengan ranting yang asli? Setiap ranting yang berbuah diapakan? Dibersihkan. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi tujuan pembersihan adalah baik, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi sebagai ranting yang asli, kita nggak boleh bilang begini. Iya ya, ada orang kesaksian bilang gini ya. Bapak Ibu, susah ya jadi orang Kristen itu ya. Dulu saya itu nggak Kristen, rasanya kok nggak ada pencobaan. Hidup saya baik-baik aja itu. Hidup saya nyaman, saya diberkati. Sekarang, setelah saya jadi Kristen, pencobaannya kok banyak banget ya. Ya istrinya rewel, suaminya marah-marah, ya anaknya susah diatur, ya mertuanya cerewet, ya kerjaan susah, company bangkrut, ya. Aduh, rasanya berat sekali loh jadi orang Kristen. Bukan berat. Dulu kita tidak dibersihkan. Dulu kita ogah dibersihkan karena kita bukan murid Kristus. Jadi bukan murid Kristus ya biarin aja apa yang terjadi. Sudah perhatikan baik-baik. Orang yang bukan murid Kristus kalau ngalamin musibah bilangnya apa? Orang bukan murid Kristus kalau ngalamin musibah bilangnya apa? Sial. Hah? Sial. Sial. Wah, ini sial. Sial tuh. Makanya orang Kristen nggak boleh bilang sial. Apalagi sudah? Ciloko. Ya, ciloko. Ya. Cilaka berapa? 12. Ya. Cilaka 12. Apalagi? Karma. Atau apa lagi? Takdir. Ya, memang sudah takdirnya begini ya. Kenapa sih kamu kok susah banget dapat jodoh? Ya, takdirnya udah begini ya. Sudahlah. Terus apa lagi? Sudah. Kebetulan. Saya paling nggak suka bilang kebetulan. Nggak suka. Setelah saya mengenal firman Tuhan, saya nggak pernah bilang kebetulan. Nggak pernah saya. Ada orang dikit-dikit ngomong kebetulan. Ya Pak, tadi itu sebetulnya saya tuh nggak ke gereja Pak. Ya ini kebetulan ya, saya tuh kok pas ada yang telepon saya ya. Kebetulan. Terus tadi pada waktu saya ke pasar itu Pak, saya lihat itu buah-buahan itu kok mahal ya. Tapi kebetulan, saya tadi pas ke market sana kebetulan harganya pas murah. Ya saya itu sebetulnya Pak, saya itu sebenarnya nggak suka itu divaksin baru nggak suka. Ya orang teman-teman saya itu banyak yang mati loh Pak. Tapi kebetulan saya itu nggak kena COVID, jadi kebetulan. Ya, untung tadi saya ke gereja loh. Kebetulan loh. Saya ke gereja itu saya tadi tuh sedang kepengen banget makan ayam kremes. Pas saya ke gereja itu kebetulan loh, konsumsinya itu ayam kremes. Kebetulan. Saya kepengen banget makan ronde sekoteng. Pas saya ke gereja itu kebetulan loh, itu hidangannya ronde sekoteng. Enggak ada kebetulan. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Enggak ada kebetulan. Gantinya kebetulan apa? Puji Tuhan.
Jangan bilang kebetulan itu orang dunia. Kebetulan. Saya tadi itu mau tabrak nih, Pak. Waduh. Pas begitu saya rem. Waduh, sampai Pak. Kebetulan. Yang mau nabrak saya itu belok ke kiri. Jadi saya nggak tahu. Nggak ada. Hari ini Pak, sebetulnya sepi loh Pak. Kebetulan. Ada orang datang dan manggil saya Pak. Tipnya gede banget, kebetulan. Nggak ada kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Karena kita adalah ranting yang asli. Dibersihkan. Jadi setiap orang Kristen akan mengalami proses yang namanya pembersihan. Bahasa Inggrisnya pruning. Bahasa Indonesianya dipangkas. Semua. Kalau begitu kita berani berkata, semua yang terjadi dalam hidupku, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Semua pas bagian. Semua. Kita nyanyi bilang semua. Semua yang terjadi kecuali A, B, C, D. Enggak. Semua yang terjadi kalau kita ini adalah ranting-rantingnya Tuhan Yesus, Tuhan akan izinkan terjadi untuk memproses kita supaya kita bersih, supaya kita lebih banyak berbuah. Kalau begitu, berani nggak kita bilang semua yang terjadi dalam hidup kita, baik yang baik maupun yang kelihatannya tidak baik, adalah hadiah dari Tuhan. Berani nggak kita? Berani. Saya hari Sabtu sampai hari Kamis kemarin menderita, cuma saya nggak bilang siapa-siapa. Di bawah rusuk saya sebelah kiri, sakitnya luar biasa. Luar biasa. Ya, saya bilang, saya cuma bilang sama istri saya, ini apa? Limpa ya, split. Sebab saya memang ada kelainan. Limpanya ini mungkin membesar. Jadi limpanya tabrakan dengan tulang rusuk. Karena dia besar sekali, dia mendesak lambungnya, sehingga itu nabrak tulang rusuknya, sehingga dipakai napas itu enggak enak loh. Napas itu kita sehari napas berapa kali? Ada pernah itu? Coba mulai besok dihitung ya. Sehari 1, 2, 3. Itu sudah. Yang kalian ambil napas itu sakitnya enggak kira-kira. Sakitnya ditambut. Saya telepon dokter saya, dokter gimana? Oh ya, kamu mau tak kasih ini painkiller yang lebih kuat dari ibuprofen 800 Dokternya obatnya apa dong? Nggak ada gitu. Obatnya nanti kamu CT scan ya, besok saya CT scan. Saya bilang Tuhan, saya itu mau khotbah tentang hadiah. Tuhan kok kasih hadiah buat saya. Saudara, berat loh. Saya bilang itu hadiah itu berat. Saya nggak bangun juga. Bahkan minggu kemarin saya harus kuliah padat dari Senin sampai Jumat malam, jam 4 sore sampai jam 12 malam, duduk terus waktu itu kuliah. Aduh, sudah sininya sakit. Aduh, terima kasih Tuhan, hadiahnya luar biasa. Berani nggak kita bilang itu sebagai hadiah? Atau kita bilangnya sebagai musibah? Mobilnya diberet orang, berani nggak kita bilang sebagai hadiah dari Tuhan? Ataukah kita bilang sebagai musibah? Musibah itu sesuatu yang menghancurkan kita. Hadiah adalah sesuatu yang membuat kita bertumbuh dan berbuah untuk Tuhan. Jadi saudara, setiap apa yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang memproses. Nah, caranya bagaimana? Ada beberapa alat yang Tuhan pakai. Yang pertama di ayat yang ketiga, kalau kita baca, Tuhan membersihkan kita pakai firman. Jadi dengan kita membaca firman, kita dibersihkan. Karena waktu kita membaca firman, bagikan kita ini sedang melihat cermin, melihat kesalahan, melihat keburukan. Itu sebabnya ada peribahasa, buruk muka, cermin dibelah. Kenapa? Ini orang yang nggak pernah ngakui kesalahannya, orang yang merasa paling benar. Ya, jadi kalau dia lihat buruk muka, cerminnya dibelah, cerminnya dihabiskan, cerminnya dipecah. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat cermin, karena dia tidak melihat kesalahannya. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita diubahkan oleh Tuhan dengan pembacaan firman Tuhan. Oh iya ya,
Aduh, saya ini masih belum suci ya Tuhan. Oh iya ya Tuhan, aku ini kok masih sombong ya Tuhan. Kita berkata, orang yang sombong, apa itu? Orang yang sombong, apa? Dosa. Ya betul, dosa. Tapi ayatnya bilang apa? Orang sombong apa? Nggak masuk surga. Oh, kok nggak masuk surga? Ya betul, itu ada ya. Di dalam Galatia pasal 5, ayat 19-20, kesombongan dan sebagainya. Ada apa? Orang sombong itu apa? Direndahkan. Ya? Direndahkan. Apa? Nggak ada yang tahu orang yang sombong di Alkitab. Allah mengasihi orang yang rendah hati, tetapi Allah membenci orang yang sombong. Berarti pada waktu kita sombong, kita itu sedang dibenci oleh Tuhan. Ampuni Tuhan, aku ini kok sombong banget ya Tuhan. Baru pakai cincin baru aja, kalau angkat tangan sudah nggak gini lagi. Kalau angkat tangan gini-gini. Mari kita angkat tangan sebentar. Biasanya doa berkat, pemberkatannya gini kan. Sekarang doa berkat, tangannya gini. Pulanglah dan bawalah anugerah. Sombong sekali. Baru beli mobil baru, biasanya pakainya jauh-jauh ya. Sekarang beli mobil baru, pakainya tepat di depan pintu masuk, biar orang nggak sombong ya tuh. Oh Tuhan, aku sombong, Tuhan aku. Tuhan Yesus bilang apa lagi? Kamu telah mendengar firman yang berkata jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada saudaranya, dia sudah membunuh. Oh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku ini pembunuh Tuhan. Kadang-kadang kita jengkel ya orang-orang membunuh. Tapi kita ini kadang-kadang sudah membunuh dari hati kita. Firman Tuhan berkata, kamu telah membaca firman yang berkata, kamu telah mendengar firman yang berkata jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan menginginginya, dia sudah berzina di dalam hati. Oh Tuhan, berarti dosa pikiran itu banyak banget ya. Bisa nggak kita lepas dari dosa? Bisa nggak kita bebas dari dosa? Lepas dari dosa sama sekali, bisa nggak? Nah, katanya sudah dibaptis, sudah lahir baru. Nah, namanya ada perjuangan, pertempuran antara manusia lama dan manusia baru setiap hari. Manusia lama ingin yang baik, manusia lama ingin hidup menurut Kristus. Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan memberi keinginan daging. Tapi pada kenyataannya daging ini ingin berkuasa terus. Mulutnya pengen nutup, hatinya pengen nutup, mulutnya buka terus ya, gosip terus fitnah orang terus gosip, ngomongin orang terus. Apalagi ngomongin kejelekan orang. Orang yang suka ngomongin kejelekan orang berarti apa? Dia merasa dirinya paling betul, paling baik. Oh si itu, tahu Yusuf, tahu Oke, tahu Pak Robi, tahu Andri, tahu Pak Yonggi, semuanya jelek. Yang bagus siapa? Saya sendiri. Saya tes. Orang Maranatha semuanya jelek. Ya. Hatinya padahal nggak kepilih, tapi mulutnya sudah terbiasa. Itu sebabnya 1 Korintus 9:27 berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Tubuh ini perlu dikendalikan, perlu dikuasai. Makanya Alkitab berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna karena mengandung janji, baik mulai hari sekarang maupun yang akan datang. Kata yang dipakai itu bukan ibadah. Kata yang dipakai itu godliness, kesalehan sebetulnya, bukan ibadah. Kesalehan artinya apa? Kita yang harus menyangkal diri, pikul salib. Saya kok hobinya kok ngomongin orang ya. Coba mulai sekarang saya nggak ngomongin orang. Saya kok hobinya kok nonton TV terus ya. Sekarang saya batasin lah, supaya saya bisa baca firman Tuhan. Saya kok hobinya kok shopping ya. Shop till you drop. Enggak, saya mulai sekarang enggak banyak shopping. Caranya gimana? Saya enggak mau sering-sering ke mall. Saya mau banyak berdoa, banyak di rumah, supaya saya enggak banyak shopping. Shopping online, Pak. Shopping. Kuasai, kendalikan diri. Saya kok orangnya kok pelit ya? Apa-apa pelit.
gereja butuh apa-apa, saya diem aja, saya nggak mau ngeluh, duit lagi. Ya. Kalau mulai masuk persembahan, persembahan lagi. Ya. Kalau jalan-jalan berani keluar duit, kalau makan di restoran berani keluar duit. Kalau persembahan kok pelit banget ya? Kuasai diri. Tuhan, saya mau Tuhan. Pelit itu harus berkurang Tuhan. Masa 10 tahun dari sejak saya datang dari Indonesia, maaf ya kalau yang datang situ, 10 tahun masa persembahannya $1 terus Tuhan. Dan mesti meningkat. Mesti meningkat Tuhan. Saya nggak mau pelit lagi Tuhan. Saya mau belajar banyak memberi. Sebab dengan saya memberi, artinya saya adalah orang yang diberkati. Amin. Firman. Yang kedua, Tuhan pakai situasi sekeliling kita, Tuhan pakai orang. Korintus 12, 2 Korintus pasal 12. Paulus bilang, Paulus itu dibawa ke surga sudah. Terus dibawa ke tingkat yang ketiga, surga ya. Terus kemudian surga tingkat 3 itu artinya, surga tingkat 1 itu yang bisa kita lihat. Langit itu surga tingkat 1. Itu sebabnya kalau kita bahasa Ibrani, surga itu diterjemahkan dengan firmament, cakrawala. Surga pertama itu yang bisa kita lihat. Surga kedua itu di luar yang kita bisa lihat. Tempat antariksa segala macam itu surga tingkat kedua. Surga tingkat ketiga adalah surga yang tidak dapat dijangkau oleh apapun juga. Makanya kalau kita melihat Paulus dibawa ke tingkat yang ketiga, betul? 3 atau 7? Tingkat ketiga ya. Terus Paulus bilang begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu lalu daripadaku. Tetapi jawab Tuhan bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat 10, ayat 10-12. Karena itu aku senang dan rela di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam aniaya, di dalam kesulitan karena Kristus. Sebab pada waktu aku lemah, aku. Jadi Tuhan pakai orang-orang untuk memproses kita. Siapa orang-orang itu? Yang paling dekat dulu. Suami, istri, dipakai untuk memproses kita. Makanya orang seringkali bilang gini, dulu waktu pacaran damai, dunia bagaikan durian, manis semuanya. Sekarang setelah kawin, dunia bagaikan dunia bagaikan kulit durian. Sakit hatiku, kau buat begitu, kan gitu. Ayo, berapa banyak yang ngomong gitu? Bahkan pengantin baru pun banyak yang bilang gitu loh. Makanya ada pengantin baru 6 bulan terus ada lagi kan? Kenapa? Karena lupa bahwa itu tuh proses dari Tuhan. Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang pasangannya beda sama kita? Tolong angkat tangan. Istri saya Pak, beda banget sama saya Pak, lain terus. Ya. Saya sukanya gado-gado, dia sukanya sambal goreng. Saya sukanya pasta gigi Colgate, dia sukanya nggak mau pindah dari Indonesia, Pepsodent. Saya sukanya film India, dia sukanya film Korea. Saya sukanya Toyota, dia sukanya Honda. Saya sukanya kue tiao, ya. Dia sukanya sop buntut. Saya sukanya gereja sana, dia sukanya gereja sini. Lah namanya suami istri itu kan beda. Kalau kawin, kalau sama, ngapain kawin kan? Suami istri itu beda-beda loh Bapak Ibu. Biarpun sama-sama dari satu daerah, sama-sama Manado aja udah beda. Sama-sama Chinese ya, marganya nggak beda-beda jauh dah. Itu sudah beda, saudara. Sama-sama asalnya dari Surabaya, dari Jakarta, dari Pasuruan, dari Pematang Siantar, dari mana? Beda, saudara. Beda. Jangan pernah berpikir dan mencari pasangan itu yang sama. Kita tidurnya menghadap kiri, dia tidurnya sukanya menghadap kiri, kan nggak ketemu, saudara. Dia ketemu punggung kita kan, kita hadap dia dulu. Kalau nggak sama itu malah bagus. Satu kalau tidur menghadap kiri,
Yang satu kalau tidur menghadap kanan. Lah pas kan saudara, bisa berhadap-hadapan. Coba semuanya kiri semua. Nanti capek, sama-sama capek, waktu jam 12 malam balik kanan semua kan, gini semua. Kita gantian ya. Bagus saudara. Yang satu cerewetnya minta ampun, kayak radio itu baterainya nggak pernah dicas itu, baterainya terus nggak pernah habis. Yang satu iya, iya, iya. Jangan pernah jelek-jelekin orang ya saudara. Ada kadang-kadang orang bilang ini anggota ISTI, Ikatan Suami Takut Istri. Bukan, justru malah bagus saudara. Suaminya diam. Sebab kalau dua-duanya cerewet, berantem terus ini saudara. Ya. Jadi kadang-kadang kita suaminya gas, istrinya rem, betul? Suaminya kalau mencet odol dari bawah, istrinya kalau mencet odol dari atas. Ya, bagus, kamu cocok. Jadi perbedaan itu adalah satu hadiah dari Tuhan. Proses pembersihan lewat istri suami. Coba lagi, Tuhan pakai apa lagi? Tuhan pakai orang-orang yang lebih jauh dari kita. Mertua, ya, mertua. Apalagi Tuhan pakai orang-orang di gereja. Jadi kalau di gereja sudah nggak cocok, jangan pindah gereja lagi. Karena justru kalau sudah mau bertumbuh, setia di situ. Karena disitulah kita akan terus bertumbuh. Di mana lagi nanti? Di tempat kerjaan. Kalau di tempat kerjaan jangan cari orang yang cocok, nggak akan pernah ketemu. Betul apa betul? Nggak ada yang saya pindah sana, wah orangnya orang Indo semua, cerewet, tukang gosip, gini. Terus kita pindah, yang nggak ada Indonya. Yang terjadi apa di sana? Sama sudah. Sama kaku, kaku. Terus pindah lagi, yang 50% Indo, 50 bukan. Sama saja sama. Semua itu proses untuk membersihkan kita. Makin hari makin bertumbuh dan berbuah. Hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara, apa yang ada di pikiran kita setiap kali kita menghadapi roti dan anggur perjamuan ini? Apakah ini sekedar hanya roti dan anggur, ingat pengorbanan Kristus? Ataukah roti dan anggur ini menjadi makna spesial bagi kita? Yesus rela dirinya dipecahkan bagi saudara dan saya. Dia rela darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Sehingga kita pun juga harus berani, Tuhan, kalau aku sudah mengikut Engkau, kerjakan aku sampai habis Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan. Sampai aku serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kalau aku belum serupa dengan terus proses Tuhan. Setiap apa yang aku alami adalah hadiah dari Tuhan. Bahkan Tuhan, kalau Engkau menghendaki, maka aku pun patut bersyukur karena semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus pada waktu mau disalibkan, doanya di Taman Getsemani bilang apa saudara? Jikalau sekiranya boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biar bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara, kita pun harus berani berkata, Tuhan, kalau ini kehendakmu, Engkau izinkan aku hadapi sakit penyakit. Tuhan, kalau ini kehendakmu, Engkau izinkan aku menghadapi kesulitan hidup, enggak apa-apa Tuhan. Karena aku tahu Engkau sedang memproses aku makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Kami berdoa biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Bukan hanya sekedar pengikut Kristus, tapi kami pun rela dibentuk, diproses makin hari makin serupa dengan Kristus. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus ini adalah, perjamuan ini adalah tanda kasih Kristus bagi kita. Tanda kasih Kristus bagi kita artinya apa? Kasih Tuhan tidak pernah habis. Itu sebabnya kita terus mengadakan perjamuan sebulan sekali.
sebagai simbol bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita ini selalu tersedia. Bahkan kalau engkau merasa sudah mulai kering, kasih Tuhan itu dinyatakan terus dalam hidup kita. Tuhan mendatangi saudara dengan memberikan kasih-Nya yang dinyatakan melalui roti dan anggur ini. Terima dengan syukur, terima dengan sukacita. Terima sebagai orang-orang yang dikasih Tuhan. Terima sebagai murid Kristus, sebagai ranting yang benar, ranting yang berbuah. Tapi juga terima, sebab ranting itu akan dibersihkan. Terima proses pembersihan dari Tuhan. Jangan lari, jangan melarikan diri. Terima itu sebagai proses supaya kita lebih berbuah bagi hormat dan kemuliaan Kristus. Proses pembersihan itu selalu sakit dan menyakitkan. Tapi tanpa itu kita tidak bisa bertumbuh, dan tanpa itu kita tidak bisa berbuah. Kalau pohon anggur bisa berteriak, dia akan berteriak pada waktu dia dibersihkan karena sakit sekali. Tapi justru proses yang Tuhan izinkan terjadi itu diizinkan sebab tanpa salib tidak ada mahkota, tanpa salib tidak ada surga mulia. Itulah jalan yang harus kita tempuh, itulah jalan yang harus kita ambil. Jangan lari dari proses Tuhan. Terima dengan syukur sebagai hadiah dari Tuhan. Hadiahnya indah, hadiahnya mulia, karena dia pun sudah mengalami kehidupan sebagai manusia, di mana dia harus memikul salib, di mana dia harus mengenakan mahkota duri. Mari kita berdiri bersama. Siapa yang hari ini sedang menghadapi pergumulan? Siapa yang hari ini sedang menghadapi kesulitan? Siapa yang sedang menghadapi masalah? Sepertinya masalah tidak selesai-selesai. Saudara, masalah tidak akan selesai. Dan masalah akan jadi selesai pada waktu kita ketemu Tuhan Yesus. Ubah pandangan kita, cara kita pandang terhadap masalah. Masalah yang kita hadapi bukan musibah. Kalau kita benar-benar murid Kristus, ini bukan musibah. Kalau kita benar-benar murid Kristus, ini adalah hadiah yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Jangan menjauhkan diri dari proses yang Tuhan kerjakan. Sebab kalau kita menjauhkan diri dari proses yang Tuhan kerjakan, artinya kita adalah bukan murid. Kita bukan carang yang benar, bukan rantingnya Kristus. Mari angkat roti di tangan kita. Demikian juga pada waktu malam sebelum ia disalibkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Mari ambil, makan, dan bersyukur untuk semua hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan daku. Minum dengan ucapan syukur untuk kasih dan pemurahannya. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan hari ini. Kami dikuatkan, disegarkan, biar kami tidak putus asa dan terus berjalan, terus berlari mengejar hadiah surga. Diproses, dibentuk oleh Tuhan, dibersihkan, karena kami adalah carang-carang yang asli. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk.
kasih. Terima kasih Pak Jonas untuk firman-Nya. Sebelum untuk diedarkan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuatan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berikan berkat di tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita sama-sama Puji nama Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami deklarasikan pada saat ini, kamilah carang-caramu yang indah, carang-caramu yang bersih. Hidup kami mau diubah, hidup kami mau menjadi berkat, hidup kami mau berbuah manis buat Tuhan. Kami juga bersyukur buat Bapak Pendeta Jonas, Ibu dan keluarga. Kami percaya bahwa tangan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Aing yang hari Rabu dioperasi kakinya. Kami bersatu hati Tuhan. Kami bersatu hati, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Kohandi disembuhkan ginjalnya, Anteliani dalam stem cell-nya, dan juga Mei yang sakit kakinya. Kami berdoa, tangan kemurahan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kohabi, bulan Mei nanti akan operasi kakinya. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk Steve yang sudah dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa, darah Yesus cukup menyembuhkan, membasuh, memulihkan, memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk istrinya, untuk Siana yang menjaga. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Darah Yesus tutup bungkus Siana dengan baik, sehingga dia bisa merawat suaminya dengan baik Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pemulihan Tante Trace, Ibu Aimin, tim Udang, dan Filusi. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan terus-menerus memberikan pemulihan yang sempurna. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para senior di Maranatha.
untuk Om Tim yang saat ini belum bisa hadir, Tante Christina, Tante Olga, dan juga Tante Yuliana, Ibu Hana, dan juga senior yang belum kami sebutkan namanya. Biarlah tangan Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Tulang-tulangnya di masa tua ini Tuhan lindungi dan Tuhan jagai dengan sempurna. Kami juga berdoa Tuhan, pada bulan April ini kami mengadakan pemilihan pengurus Maranatha. Kami sungguh meminta satu ketua yang bijaksana, yang sudah Tuhan pimpin, yang sudah Tuhan utus untuk gerejamu Maranatha ini ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah kepengurusan di dalam bulan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini onsite dan saat ini online. Kami berdoa, Allah kami adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa memberkati, dan Allah kami adalah Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan setiap apa yang kami butuhkan dan perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan seluruh dunia ini. Kami berdoa buat Amerika, di mana kaki kami menginjakkan. Tangan Tuhan memberkati. Apapun keadaan dunia ini Tuhan, kami akan tetap terus memandang kepada Tuhan, karena pengharapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk keadaan Ukraina, Rusia. Kami berdoa untuk tanah kelahiran kami Indonesia. Tangan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini yang boleh kami rasakan kehadiran Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau beracara di dalam kebaktian kami. Terima kasih Tuhan, Kau sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Priscilla ya. Selanjutnya pengumuman dan kemudian terakhir lagu Maranatha. Andrea akan bikin sampai selesai. Shalom semuanya, selamat datang, salam damai. Jadi minggu depan seperti doa tadi, kita akan mengadakan pemilu dan mulai minggu ini semua yang tidak bisa hadir minggu depan boleh memilih satu orang, menyebutkan nama satu orang ke Cioni atau ke saya. Personal, amen, confident, kita nggak rahasia, kita nggak katakan siapa yang dipilih, dan kita mengharapkan semua boleh memilih. Yang tidak pernah datang, syaratnya yang sekali datang dalam sebulan boleh memilih, dan bebas siapa yang mau dipilih. Nanti dari 3 yang terpilih, mereka akan berdiskusi untuk siapa yang menjadi ketua sekretaris bendara. Pengumuman kedua adalah minggu depan pembawa firman akan dibawakan oleh pendeta Peter Tikualo ya, dan lalu persekutuan doa 2 minggu lagi tidak ada, akan diganti dengan Jumat Agung Good Friday jam 7:30 di sini dengan Pak Emil, Pastor Emil Zeng. Kita mengharapkan kita bersama-sama boleh beribadah, merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Pak Yonas atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan Maranatha. Persiapkanlah dirimu sambut kedatangannya. Maranatha, Yesus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para penusan yang banyak. Bersatukan bahasa
dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.